Kisah pertempuran Arjuna melawan Niwatakawaca tercatat dalam Mahabharata bagian Wanaparwa. Dalam Wanaparwa disebutkan bahwa jumlah Niwatakawaca sekitar 30 juta. Niwatakawaca adalah golongan Asura, sejenis supranatural yang merupakan keturunan Diti. Istilah Niwatakawaca sendiri adalah baju zirah yang kebal. Dikisahkan bahwa iblis ini hanya bisa dibunuh oleh manusia yang memiliki ketabahan, kekuatan, dan ketekunan yang luar biasa. Iblis ini sangat ahli dalam sihir dan juga peperangan. Mereka memiliki senjata-senjata mematikan dan bertindak semena-mena dan merupakan musuh para dewa. Suatu hari selama pengasingan Pandawa, Arjuna sedang bermeditasi di Gunung Indrakila. Saat itu kerajaan para dewa terancam oleh iblis kuat, Niwatakawaca, yang hanya bisa dibunuh oleh manusia. Para dewa memutuskan untuk meminta bantuan Arjuna. Tetapi pertama-tama, Dewa Indra ingin menguji Arjuna untuk melihat apakah dia cukup kuat secara spiritual untuk melakukan tugas itu. Dewa Indra lalu mengirim 7 bidadari tercantik yang dipimpin oleh Tilotama dan juga Supraba untuk mengalihkan perhatian Arjuna dari meditasinya. Arjuna kemudian diapit dan digoda oleh 2 bidadari, sedangkan bidadari ketiga berdiri di dekatnya dan sisanya menari dengan eksotis di depan Arjuna. Namun para bidadari gagal mengalihkan perhatian Arjuna. Setelah ini Dewa Indra menyamar sebagai Brahmana tua. Dia ingin mengetahui apakah keinginan Arjuna akan kekuasaan adalah untuk alasan egois atau untuk membantu orang lain. Dan Dewa Indra merasa yakin bahwa Arjuna bermeditasi untuk mengejar tugasnya sebagai seorang pejuang dan bahwa satu-satunya keinginannya adalah melakukan perbuatan baik. Dewa Indra lalu menunjukkan wujud aslinya, dan Arjuna melanjutkan meditasinya. Setelah itu iblis Niwatakawaca telah mendengar bahwa Dewa Indra akan menggunakan Arjuna untuk membunuhnya. Niwatakawaca lalu mengirim iblis yang bernama Muka untuk membunuh Arjuna. Muka mengubah dirinya menjadi babi hutan dan merusak pertapaan Arjuna. Arjuna lalu menggunakan busur dan panahnya untuk membunuh iblis yang mengganggu meditasinya. Pada saat yang sama, Dewa Siwa menyamar sebagai pemburu yang menembak babi hutan itu bersamaan dengan Arjuna. Perselisihan pun terjadi antara Arjuna dan pemburu tentang siapa yang membunuh babi hutan itu. Keduanya terlibat dalam perkelahian dan sampai bergulat. Pada tahap ini, Dewa Siwa lalu mengungkap dirinya, kemudian memberikan Arjuna sebuah panah yang disebut Pasupatastra atau Pasupati. Melihat semua ini, Dewa Indra menjadi sangat yakin bahwa Arjuna adalah orang yang tepat untuk membunuh Niwatakawaca. Kemudian utusan Dewa Indra datang untuk meminta bantuan Arjuna untuk membunuh iblis Niwatakawaca. Arjuna lalu terbang ke surga bersama mereka. Dewa Indra menjelaskan tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh Niwatakawaca di surga dan memberikan petunjuk tentang bagaimana Arjuna dan bidadari Supraba akan sampai ke istana Niwatakawaca untuk menemukan markas iblis itu. Kemudian Dewa Indra memberikan Arjuna kereta ilahi. Dia juga memberi Arjuna baju besi yang tak tertembus dan cangkang keong yang disebut Devdut. Setelah mengambil semua ini, Arjuna berangkat untuk berperang. Dalam perjalanannya, Arjuna dihalangi oleh para setan dan menghujani Arjuna dengan ribuan anak panah. Arjuna mulai membalas serangan panah-panah itu dan pertempuran sengit pun pecah di sana. Para iblis mengelilingi Arjuna dari segala arah dan terus-menerus menyerangnya dengan senjata mereka. Arjuna kemudian menciptakan bendungan angin topan untuk membunuh semua setan itu. Melihat pasukannya gagal, Niwatakawaca kembali mengirim ribuan setan ke medan perang untuk menyerang Arjuna. Melihat pasukan iblis yang kembali datang menyerangnya,
Arjuna kemudian menggunakan Brahmastra untuk menghancurkan ribuan setan itu. Kemudian setan-setan kembali menggunakan api dan udara yang sulit dipahami oleh Arjuna. Arjuna memadamkan semua api dengan Varunastra dan menggunakan kitab suci besar untuk membuat frustrasi udara yang sulit dipahami. Saat Arjuna menggempur kota mereka, ia menggerahkan senjata astranya. Sementara itu para denawa menyebarkan sihir mereka sehingga kusir kereta Arjuna menjadi tidak sadarkan diri. Arjuna lalu membangunkannya dan menghalau sihir tersebut dengan senjata saktinya. Dan akhirnya Arjuna mengeluarkan senjata pamungkas Dewa Indra, yaitu Bajra. Ketika mereka melarikan diri, semuanya terlihat jelas dan jutaan setan mati di sana. Seluruh negeri di sana ditutupi dengan mayat mereka. Ketika jutaan pasukan iblis Niwatakawaca berhasil dibunuhnya, saatnya Arjuna menjalankan rencananya. Arjuna menyuruh bidadari Supraba memasuki taman istana untuk menggoda Niwatakawaca, sedangkan Arjuna bersembunyi di sekitar taman istana untuk mengawasi mereka. Niwatakawaca telah lama terpesona oleh Supraba, dan Supraba memancing Niwatakawaca untuk mendapatkan kelemahannya. Terbuai oleh godaan Supraba, Niwatakawaca lalu mengungkap bahwa titik lemahnya ada di mulutnya, tepat di ujung lidahnya. Arjuna yang mengawasi mereka mendengarkan hal ini dan menendang gerbang istana. Segera Niwatakawaca dan pasukannya bersiap melawan Arjuna. Arjuna dan Niwatakawaca saling berhadapan dalam pertarungan. Ketika pasukan para dewa sedang kacau, Niwatakawaca membuka mulutnya dan menghina Arjuna beserta para dewa. Ini adalah kesempatan berharga bagi Arjuna untuk menembak kelemahannya. Segera Arjuna lalu menarik busurnya dan menembak anak panah Pasupatinya memenuhi mulut Niwatakawaca. Niwatakawaca lalu terjatuh dan mati. Setelah kembali dari medan pertempuran, Arjuna menceritakan kota para iblis dan Niwatakawaca yang melayang di angkasa. Ia menyatakan bahwa kota tersebut bahkan lebih megah daripada kediaman para dewa yang pernah ia saksikan sebelumnya. Sebagai imbalan atas perbuatan kepahlawanannya, Arjuna diberikan tinggal di surga selama 7 bulan. Dia juga dianugerahi 7 bidadari, yaitu Supraba dan 6 temannya yang awalnya menggodanya di pertapaan, dan diizinkan untuk menikmati kesenangan Swargaloka untuk sementara waktu. Setelah itu Arjuna kembali ke rumah dan bertemu saudara-saudaranya. Sekian informasi kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian. Dan ingat juga share video ini agar admin semangat berbagi info Mahabharata terbaru. Terima kasih.